Enak aja ya. Kegiatan pertama, jadi nanti kegiatan pertama itu Faisal, alumni katanya. Iya. Jadi ada 3 kegiatan utama yang sudah kami bangun, ada kami rancang. Jadi ada seminar edukasi. Setelah seminar edukasi nanti itu ada serasa. Jadi kan ada program namanya serasa, sharing tentang kebaya. Jadi nanti siswa-siswa sekalian bakal kami bantu fasilitasi untuk ngobrol sama teman-teman rehab dalam. Sama anak kebetulan kami ada 5 orang. Kalau nggak salah ada 1 orang produksi dan suara. Kemudian nanti sembari itu ada tour facility. Kebetulan karena jumlahnya banyak dan orang bapak ibu dengan durasinya nggak terlalu lama, itu dengan waktu kami efisienkan. Jadi nanti selama kegiatan di aula, tour facility juga berjalan. Jadi nanti tour facility izin boleh buru-buru siswa. Terus kalau mau siswa, karena kebetulan itu kami boleh minta 3 orang siswa. Kalau bisa mungkin sekelompok siswa, wakil kan. 5 boleh. Nanti orang bapak ibu lah yang soalnya kan kita ada saat ini kita juga. Aduh, jalan. Jadi kita ya. Buat. Terus nanti sembari itu ada kegiatan tour facility, jadi jalan-jalan untuk nengok-nengok kayak mana sih mereka di dalam tinggalnya. Kebetulan untuk itu dibatasi, nanti cuma 5 orang, nanti dibantu sama gurunya, nanti 5 orang sama 7 guru gitu. Kurang lebih itu untuk informasi kegiatan hari ini. Kalau untuk kamar mandi nanti jangan segan, hands up. Selama kegiatan kamar mandi di luar dipisah ya, laki-laki sama perempuan nggak gabung. Kemudian izin adik-adik sekalian semua punya handphone? Punya. Oke. Boleh nanti dokumentasi, boleh nanti mau buat story nggak ada masalah, mau di-up ke sosial media. Cuman kami minta tolong di sini ada aturan menjaga privasi sama data klien. Kalau dinaikkan ke sosial medianya, nanti foto teman-teman kliennya mukanya itu di blur atau dibuat kabur atau ditutupin pakai emoji ya, karena mereka ini di sini juga ada privasi yang harus dijaga, kerahasiaan bahasanya. Oke, atau nanti mau foto-foto bareng atau membuat video boleh. Oke, paling itu aja. Ada yang mau ditanyakan adik-adik sekalian? Gak ada? Oke, mungkin itu aja. Saya kembalikan ke MC. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Faisal Nasution S.Farm selaku Ketua Tim Umum, Dr. Afro Siagian selaku Ketua Tim Layanan, Ibu Khairul Bariyah, Bapak Tobing, dan serta Bapak Ibu dari Sekolah SMP Negeri 1 Seisuka, dan seluruh panitia yang bertugas serta yang kami sayangi siswa-siswi SMP Negeri 1 Seisuka.
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cici Pratiwi sebagai MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan saya sedikit ada pantun ya Bapak Ibu dan adik-adik. Jalan-jalan ke pantai Labu mencari ikan, biar dimasak dalam dandang. Jauh datang dari Batubara kami ucapkan, selamat datang di Loka Rehabilitasi DNN Deli Serdang. Baik Bapak Ibu dan adik sekalian, sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Bro Hafiz Abdillah. Pada Bro Hafiz Abdillah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan yang berbahagia pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk yang non-muslim, mohon maaf menyesuaikan dalam hati. Untuk yang muslim, izinkan saya membawakannya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada pagi hari ini kami tadahkan tangan kami ya Allah, bermohon kepadamu kiranya kelancaran di acara kami di Loka Rehabilitasi DNN Deli Serdang yang telah hadir di tengah-tengah kita, para dewan guru serta siswa dan siswi dari SMP Negeri Seisuka Batubara ya Allah. Mudah-mudahan apa yang hari ini mereka dapatkan di Loka Rehabilitasi DNN Deli Serdang menjadikan acuan pacuan bagi diri anak-anak bangsa untuk pulih dan tetap berada di jalan yang positif untuk bersih dari narkoba, menjadi generasi yang emas di 2045. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada pagi hari ini kami tetapkan tangan kami ya Allah, bermohon kepadamu kiranya kelancaran di acara ini memberikan kebermanfaatan bagi kami ya Allah, bagi adik-adik kami untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana dunia rehabilitasi dan bagaimana bahayanya narkoba. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami meminta. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mas BNN. Hadirin dimohon untuk dapat berdiri.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menerima ya adik-adik sekalian kunjungan kemari, adik-adik saya semua di sini. Saya sangat senang dan semangat nih menerima adik-adik sekalian, karena kebetulan saya juga alumni dari sekolah ini ya. Jadi hari ini saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk ada di depan adik-adik sekalian. Yang saya hormati ada Bapak Toping sama Ibu Bia, kemudian ada guru-guru saya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izin Pak perkenalan, mungkin kita belum pernah ketemu Pak, tapi saya alumni Pak dari SMP Negeri 1 Sesuka. Hari ini saya memulai dengan permintaan maaf dari Pak Kepala Lokal Rehabilitasi BNN Deli Serdang karena beliau sedang ada urusan dan kegiatan sehingga menugaskan saya kali ini bersama dengan Katim Layanan untuk mendampingi membuka kegiatan acara hari ini dan menyambut guru-guru serta adik-adik sekalian. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Faisal Amin Nasution. Tadi sudah saya singgung sedikit, saya alumni dari SMP Negeri 1 Sesuka. Asal saya lahir di Tanjung Gading. Kebetulan ini Dr. Afro Kostasia Gian ini Katim Layanan kita nih juga anak Tanjung Gading. Adik-adik sekalian, bapak-bapak sekalian. Jadi kebetulan dua Katim yang ada di sini itu orang Batubara lah ya, kita bisa bilang ya Dok ya. Jadi betul orang Batubara. Jadi harapan kami dengan hadirnya adik-adik sekalian dan guru sekalian bisa menyerap sebanyak-banyaknya terkait dengan apa itu rehabilitasi. Nanti kami sudah desainkan sedemikian rupa tadi seperti dijelaskan oleh Bro Hadi bahwa akan ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di sini. Ini semua serta untuk yang pasti untuk membangkitkan membangkitkan dari adik sekalian terkait dengan apa sih sebenarnya bahaya narkotika dan rehabilitasi itu gimana sih? Karena stigma rehabilitasi itu, dan saya yakin juga di daerah-daerah dan yang orangnya tidak bersinggungan dengan rehabilitasi narkotika itu, ini menjadi stigma yang kita bisa bilang agak sedikit mengerikan ya atau negatif. Padahal nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan sekalian apa sih kegiatan sebenarnya rehabilitasi itu gimana sih? Dan setelah adik-adik sekalian mendapat penjelasan terkait dengan rehabilitasi, pasti ternyata rehabilitasi itu kayak gini ya, nggak seperti yang dibayangkan ya. Karena saya sangat yakin sekali pasti adik-adik sekalian, apa yang kalian bayangkan terkait dengan rehabilitasi itu pasti berbeda sekali dengan apa yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya selama di sini. Kemudian saya kemarin sudah berdiskusi terkait dengan tour facility. Mohon maaf karena memang kita menjaga dari kondisivitas dan privasi dari klien kami, sehingga memang nanti untuk yang bisa tour facility mungkin nanti yang difasilitasi hanya guru-guru dan perwakilan dari siswa. Nanti Bapak dari mohon izin karena memang kami menjaga juga klien-klien kami yang ada di dalam. Karena kami juga klien-klien terutama yang di bawah umur ini kami hanya sangat menjaga karena kami sudah dapat predikat untuk ramah kelompok anak nih. Jadi salah satunya itu ya persinggungan dengan dewasa itu harus dibatasi, salah satunya seperti itu. Jadi nanti saya mohon maaf untuk saat ini mungkin nanti hanya perwakilan aja yang kita bisa ajak untuk tour facility. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan Lokal Rehabilitasi BNN Deli Serdang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Umum alumni dari CP1 Sesukaya Bapak Muhammad Faisal Nasution, yang kami hormati Bapak Dr. Siagian. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu atau pengurus jajaran Lokal Rehabilitasi BNN Deli Serdang, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru pendamping dan yang saya banggakan, kami sayangi para murid kami di PT SMP Negeri 1 Sesuka yang kita cintai.
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya kita boleh tiba di tempat ini, khususnya di ruangan Aula Loka BNN Rehabilitasi Deli Serdang ini. Kami secara khusus Pak, keluarga besar UPT SMP Negeri 1 Sesuka yang saya wakili pada saat ini sebagai kata sambutan dari bidang kesiswaan. Kesewiagannya Ibu Kepala Sekolah ikut, tetapi di hari yang lalu mulai hari Senin sampai Kamis mengikuti BIMTEK di Kota Medan. Jadi beliau tidak boleh membersamai kegiatan kami. Jadi pesan beliau sampai kepada kita semua, kepada Bapak Ibu yang ada di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang ini. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semua pengurus jajaran ini di tempat ini menerima kami dengan hangat, dengan kekeluargaan, dengan semangat mulai dari awal tadi disambut oleh Bapak Hadi. Ya, terima kasih semuanya. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa sekolah kita UPT SMP Negeri 1 Sesuka adalah binaan BNNK Batubara. Di bulan April Mei Bapak Ibu guru dan juga ada duta dan anti narkoba di sini sudah dilatih, bahkan juga proyek sudah kami buat. Jadi ada namanya IKAN, integrasi kurikulum anti narkoba. Kalau di sekolah itu Pak kami buat di intra dikaitkan dengan implementasikan dengan mata pelajaran PKN dan IPA. Itu sudah kami laksanakan Pak. Ada RPM-nya atau modulnya. Kemudian di Kopo kami terapkan juga setiap hari Selasa anak-anak didik kami diberi materi tentang anti narkoba. 2 jam pelajaran setiap hari Selasa, 1 kali dalam seminggu. Jadi inilah tujuan kami Pak. Kami ingin memperdalam lagi. Ini anak-anak kami ada duta yang namanya kawan, ya anti narkoba. Jadi nanti harapan kami anak-anak didik kami, pengurus OSIS bahkan juga duta anti narkoba yang ikut hari ini, apa yang kalian lihat dengan serap. Nanti ada fasilitator yang akan menyampaikan. Kemudian Bang Faisal tadi sudah menyampaikan pengantarnya. Mungkin beda di pikiran kita, di benak kita apa itu rehabilitasi. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih sudah datang dari Sekolah Siswaka untuk berkunjung ke Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang. Yang saya hormati Bapak Faisal Amin Nasution sebagai Katim Umum dan Dr. Apu Kosla Segian sebagai Katim Layanan.
Yang saya hormati perwakilan dari sekolah SMP 1 Sesuka Kabupaten Batubara, di mana saya sendiri bernama Maksah Hari Prabowo dan teman saya Muhammad Iqbal Lubis AMD-Cap. Saya sehari-hari bertugas sebagai laboratorium, di mana bertugas sehari-hari melakukan pemeriksaan urin, darah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Di sini saya akan membawakan materi tentang narkoba. Definisi narkoba boleh untuk adik-adik semua, boleh dicatat. Nanti ada sesi pertanyaan dan ada juga hadiah menarik nanti akan kami kasihkan ke untuk adik-adik. Definisi narkoba yaitu narkoba adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi kerja sistem saraf pusat sehingga mengubah kesadaran, pikiran, mengganggu perasaan dan perilaku, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Jadi narkoba itu adalah suatu zat atau obat yang salah digunakan dan dapat menyebabkan ketergantungan dan memiliki dampak yang negatif. Kita lanjut, bisa boleh? Kita lanjut ya. Contoh jenis-jenis narkoba. Narkoba itu terdiri dari 3, yaitu ada narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Contohnya dari narkotika yaitu ganja, heroin, morfin, dan kokain. Untuk golongan kedua, psikotropika yaitu ekstasi, sabu, dan diazepam. Diazepam itu ialah contoh obat-obat semacam obat tenang atau yang merasa terlalu cemas, itu biasa mengkonsumsi diazepam. Yang ketiga yaitu bahan adiktif lainnya, yaitu alkohol, nikotin, yang kita sering dengar yaitu rokok, lem atau thinner. Masuk ke dampak narkoba, yaitu pertama dampak terhadap kesehatan fisik atau kesehatan. Yang pertama yaitu merusak fungsi otak dan sistem saraf. Karena narkoba ini yang dirusak yaitu saraf pusat atau otak. Jadi yang pasti yang terganggu sistem otak dan sistem saraf. Yang kedua yaitu mengganggu kerja jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Yang ketiga menurunkan daya tahan tubuh, meningkatkan risiko overdosis yang dapat berakibat fatal atau bahkan bisa sampai meninggal dunia apabila overdosis dalam penggunaan narkoba yang terlalu banyak. Terus kedua dampak narkoba itu ialah dampak terhadap kesehatan mental. Yang pertama sulit konsentrasi dan mengingat, mengganggu kecemasan dan depresi, adanya perubahan suasana hati yang dramatis, terus halusinasi atau gangguan psikosis pada jenis zat. Itu yang ketiga yaitu dampak terhadap kehidupan sosial. Ini biasanya berdampak ke kehidupan ke masyarakat atau ke teman-teman sejawat. Yaitu hubungan dengan keluarga dan teman menjadi terganggu. Prestasi belajar atau kinerja kerja yang menurun, yang dari awalnya dia berprestasi di sekolah dengan terganggunya akibat penyalahgunaan narkoba sehingga dia tidak berprestasi kembali di sekolah, bahkan menurun dari yang pertama ranking 1 sehingga bisa menyebabkan tidak dapat ranking. Terus meningkatkan risiko konflik, kekerasan dan tindakan kriminal. Terus menyebabkan isolasi dari lingkungan sosial. Ini biasanya kalau isolasi biasanya setiap pengguna itu biasanya dihindari oleh teman-temannya karena dengan sikap perilakunya yang buruk sehingga dia diisolasi dari lingkungan sosial. Ada 3 juga faktor penyebab penyalahgunaan. Pertama yaitu faktor individu,
rasa ingin tahu yang tinggi, ingin mencoba hal-hal baru, kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkotika. Nah, ini sangat tadi dengar dari sekolah SMP Negeri 1 Sisuka sudah berkolaborasi dengan BNN Kabupaten Batubara setiap Selasa mendapatkan materi tentang narkoba. Itu sangat baik ya, karena dari pengetahuan ini dari anak-anak bisa menghindari dunia narkoba. Itu lanjut stres, depresi atau masalah kesehatan mental. Yang kedua, faktor keluarga, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, konflik atau masalah dalam keluarga, pola asuh yang kurang baik. Terus ke faktor lingkungannya, pengaruh teman sebaya. Nah, ini juga sangat ini ya, biasanya pengguna narkoba itu dapat dari teman sebaya, biasanya sering diajak dengan hal-hal yang narkoba, dengan hal yang negatif, sehingga bisa masuk ke dunia pengguna. Itu pergaulan yang tidak sehat, lingkungan yang mudah mengakses atau mengedarkan narkoba, kurangnya kegiatan positif di lingkungan. Kita lanjut, ciri-ciri pengguna narkoba, yaitu pertama, ciri fisik, mata merah atau sayu. Yang kedua, pupil mata terlalu lebar atau terlalu kecil. Berat badan menurun drastis. Terus wajah tampak pucat dan kurang segar. Pola tidur berubah, sering begadang atau terlalu banyak tidur. Terus nafsu makan meningkat atau menurun. Ini termasuk golongan dari contoh cara fisik, ciri fisik. Yang kedua itu ciri perilaku. Itu sering berbohong atau menyembunyikan sesuatu, mudah marah atau emosi, tidak stabil, menarik diri dari keluarga dan teman. Prestasi belajar atau kinerja kerja menurun, sering menghilang tanpa alasan yang jelas. Yang terakhir, kehilangan minat pada hobi atau kegiatan sebelumnya disukai. Contohnya adik-adik semua, ada yang menyukai hobi apa nih? Ya, contohnya main bola kan. Yang dulunya sering latihan main bola, karena dampak narkoba tersebut jadi malas-malasan latihan. Itu contoh dari kehilangannya minat hobi atau kegiatan yang sebelumnya disukai. Kita masuk ke bagian pencegahan narkoba, meningkatkan pengetahuan, contohnya seperti mendapat materi seminar tentang narkoba, terus memiliki pergaulan yang sehat, mengisi waktu dengan kegiatan positif, memperkuat hubungan keluarga. Nah, ini nomor poin keempat, yaitu sering-seringlah berkomunikasi dengan ibu atau ayah. Itu bisa menjadi pencegahan terhadap narkoba. Contohnya misalnya kita ada masalah atau meminta solusi, pasti kita ngobrolnya ke orang tua, sehingga adanya jalan keluar apabila kita mendapatkan suatu masalah. Jadi tidak langsung ke narkoba untuk mencari jalan keluarnya, yaitu berani menolak narkoba. Peran keluarga, yaitu keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, karena merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter dan perilaku anak. Orang tua dapat mencegah penyalahgunaan narkoba dengan memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba sejak dini, membangun komunikasi yang terbuka, memberikan kasih sayang dan perhatian, mengawasi pergaulan anak, menjadi teladan dalam menerapkan gaya hidup sehat, serta mendorong anak untuk mengikuti kegiatan yang positif. Ini poin dari peran keluarga terhadap pencegahan penggunaan narkoba. Itu peran pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba karena dapat memberikan pengetahuan, membentuk karakter, meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya narkoba. Melalui sekolah, siswa atau siswi dapat
mendapatkan informasi yang benar mengenai dampak narkoba, mengikuti kegiatan penyuluhan, mendapatkan bimbingan dari guru dan konselor, serta diarahkan untuk melakukan kegiatan yang positif. Boleh nggak kita berdiri membacakan ini? Tulis garis semua. Nah, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke, saya ucapkan terima kasih. Silakan duduk. Kita masuk. Sekian pemaparan dari saya. Mungkin kita masuk ke materi sesi tanya jawab yang akan dibawakan oleh teman saya, Muhammad Iqbal Tubis. Saya persilakan dengan hormat. Dari paparan teman saya tersebut, adakah yang teman-teman atau adik-adik yang ingin bertanya tentang paparan yang disampaikan oleh Bapak Hari tadi? Boleh, silakan. Izin Bapak Ibu, sembari nunggu adik-adik buat pertanyaan, katanya ada request dari SMP Negeri 1 Sisuka untuk 5 orang duta anti narkoba, mau izin foto bersama bro sama narkoba di depan. Mungkin boleh yang 5 orang duta narkobanya biar kita bisa lihat juga ini ternyata ada duta narkoba. Nanti setelah ini Bapak Ibu dan 5 orang lagi perwakilan sekolah yang mau ke fasiliti sudah disampaikan nanti sama Bro Adi untuk keliling fasiliti. Baik, bagaimana? Adik-adik, adakah yang ingin bertanya tentang paparan yang dibawa tadi oleh Bapak Hari? Silakan, boleh angkat tangannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arman Maulana Nasution dari Sinden 3. Pak, saya ingin bertanya, kenapa kita bisa kecanduan setelah menggunakan narkoba? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa tadi? Kenapa kita bisa kecanduan menggunakan narkoba? Kenapa kita bisa kecanduan setelah menggunakan narkoba? Oke, kenapa kita bisa kecanduan saat menggunakan narkoba? Setelah menggunakan narkoba. Oke. Boleh kita tampung dulu pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, boleh? Untuk adik-adik boleh berdiri yang mau mengajukan pertanyaan.
Nanti ada hadiah menarik buat adik-adik yang bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan berdiri. Boleh dibantu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Alvaro dari kelas 6. Mengapa kita penting untuk merehabilitasi diri kita setelah menggunakan narkoba? Mengapa kita penting Merehabilitasi diri kita setelah menggunakan narkoba. narkoba? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita tampung dulu. Nanti kita jawab. Boleh silakan berdiri. Ya Pak, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Felix dari Sinegar. Saya ingin bertanya, apakah ada sanksi hukum bagi orang yang pengedar narkoba atau mengonsumsi narkoba Pak? Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita tampung dulu untuk dijawab. Pertanyaan keempat, ada nggak lagi? Ya silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zuhairi Majid Nasution dari kelas 82. Izin bertanya Pak, apakah setelah kita direhabilitasi badan kita bersih semua dari narkoba? Apakah setelah direhabilitasi kondisi badan kita sehat seperti semula? Terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan kelima, boleh di mana yang siswi-siswinya? Yang perempuan boleh mengajukan pertanyaan. Nanti dapat hadiah dari panitia. Mungkin untuk duta anti narkotika yang perempuan boleh mengajukan pertanyaan. Ya, persilakan Mika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amina Zizkina Adria, saya dari kelas 94. Izin Pak, saya ingin bertanya, kalau misalnya di panti rehabilitasi itu setiap hari itu ada nggak yang masuk kira-kira? Oke, saya rangkum pertanyaannya, apakah setiap hari ada yang masuk ke rehabilitasi di lokal rehabilitasi BNN dan Sedang? Iya. Gitu ya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Dr. Aku mungkin bisa diperbantu untuk menjawab pertanyaan. Kenapa seseorang bisa kecanduan narkoba? Baik, selamat pagi adik-adik. Kami hormati Bapak Ibu, izin saya membantu menjawab pertanyaan. Jadi adik-adik ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi itu harus banyak bertanya. Gak usah malu, gak usah takut. Lebih bagus bertanya daripada sok tahu. Ya, jadi bertanya aja, gak usah takut salah. Justru karena saat sedang belajar kita berbuat salah, kita belajar. Ya, jadi gak usah takut. Ya, tapi tentu kita berusaha memberikan jawaban yang benar. Tapi jangan karena takut salah jadi gak berani nanya. Gitu. Tanya aja gitu. Dan gak ada pertanyaan yang terlalu sederhana. Ya, misalnya mau nanya kenapa sih disebut narkoba? Gitu. Nah, itu kan sederhana aja, tapi tahu nggak kenapa disebut narkoba? Sebelum saya jawab pertanyaannya, kira-kira ada yang mau jawab nggak kenapa disebut narkoba? Nah,
nggak ada yang mau jawab. Ada yang mau coba jawab nggak? Nggak usah takut salah. Misalnya, oh Pak Dokter, narkoba itu nanya itu nasi goreng. Nah gitu. Nggak usah takut salah. Ada yang mau coba jawab nggak? Narkoba itu apa? Coba aja. Ah, iya. Coba. Mic-nya tolong mic. Mic-nya ini tadi. Ini Pak, sebelumnya narkoba itu menurut saya persingkatan dari narkotika, psikotika, dan zat bahan adiktif lainnya Pak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Ya, jadi bisa tampilkan yang narkoba tadi nggak sebentar? Yang jenis-jenis narkoba tadi. Nah, ini ya yang benar jawabannya. Jadi narkoba itu, narnya itu narkotika, ko-nya itu psikotropika. Ada. Jadi narnya itu narkotika, ko-nya ini psikotropika, bahannya ini bahan adiktif. Ya itu alasannya kenapa disebut narkoba ya. Ada juga istilah yang menggunakan singkatan nabza. Nabza itu sama sebenarnya. Nabza, nanya itu narkotika, P-nya itu nabza, N-A-P-Z-A. N-nya itu narkotika, P-nya itu psikotropika, Z-A-nya itu zat adiktif. Jadi sama itu ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan narkoba, ada yang menyebutkan nabza itu sama. Oke? Nah, itu harus kita sama-sama paham dulu narkoba itu sebelum saya jawab kenapa sih bikin kecanduan. Ya. Jadi gini, kita manusia punya otak, ya. Kita semua punya otak. Nah, otak kita itu bekerja dengan sistem yang namanya sistem penghargaan atau melarikan diri. Bahasa Inggrisnya fight or flight, gitu ya. Nah, di otak kita itu sistem bekerja gitu. Contohnya begini, adik-adik udah sarapan belum? Sudah ya. Setelah selesai sarapan merasa kenyang nggak? Kenyang kan? Nah, saat adik-adik merasa kenyang, itu di otaknya sebenarnya sedang terjadi proses pemberian penghargaan. Jadi otak adik-adik itu mengeluarkan zat nama di otak itu nama zatnya neurotransmitter. Ya, salah satu nama zat neurotransmitter itu namanya dopamin. Gak usah dihafal, gak usah dicatat. Ya, yang penting dengar aja dulu. Namanya dopamin. Kalau dopamin itu meningkat di otak kita, kita menjadi merasakan senang. Itu makanya kalau adik-adik siap sarapan atau makan siang atau makan malam terus kenyang, rasanya enak, senang. Karena di otak kita terjadi proses peningkatan neurotransmitter itu, zat dopamin itu. Nah, itu cara kerja otak kita. Nah, pada orang yang menggunakan narkoba yang dimakannya atau dihirupnya atau disuntiknya atau ditelannya itu masuk ke dalam otak. Narkoba itu yang berbagai macam ini, ya, yang berbagai macam ini. Nah, begitu zat-zat ini masuk ke otak, zat-zat itu menggantikan kerjanya si dopamin tadi. Seharusnya memberikan kita rasa senang, rasa kenyang, rasa bahagia itu si dopamin. Tapi begitu masukin zat-zat ini yang jadi bekerja di otak kita. Ya, jadi kalah si dopaminnya. Oke? Nah, jadi setiap kali pakai narkoba, fungsi otak kerja dopamin itu jadi terganggu, jadi hilang. Akhirnya otak kita mengingat bahwa yang bikin kita senang itu bukan si dopamin lagi, tapi si narkoba ini. Nah, jadi efeknya otak kita akan minta terus tuh si narkoba ini. Akibatnya kita jadi kecanduan. Karena si dopamin yang seharusnya normalnya bekerja di otak kita itu sudah kalah sama si ini. Nah, begitu penjelasan sederhananya ya. Kira-kira ngerti nggak yang Bapak sampaikan? Ngerti ya? Bapak udah berusaha sesederhana mungkin. Begitulah kenapa orang bisa jadi kecanduan. Jadi kecanduannya itu bisa terjadi untuk semua zat ini ya.
apapun zat narkoba itu begitu masuk ke badan kita sampai ke otak, dia menggantikan kerja otak yang normal, sehingga otak kita berpikir, oh saya mau enak terus lah ini, mau senang terus, jadi saya pengen narkoba itu datang masuk terus ke saya gitu. Ya, itu jawabannya ya, kenapa kita bisa jadi kecanduan narkoba. Oke, nanti seiring waktu adik-adik belajar ilmu biologi, ilmu apa, misalnya nanti adik juga jadi belajar kedokteran, nanti lebih paham lagi prosesnya, ya seperti itu. Oke. Oke, sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab diskusi, mungkin saya serahkan ke panitia dulu. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu nih, ya kan? Nah, nanti jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab itu nanti kita akan jawab pas sekalian tour facility ya di dalam sesi apa? Selasa. Oke? Bisa? Oke, baik. Ya, izin Bapak Ibu dari Bapak bisa ikut tour facility Pak sama Bro Ardi. Sama boleh mahasiswanya. Boleh siswanya 5 orang perwakilan. Boleh yang 5 orang, boleh ikut sama Pak Ardi. Nah, ini. Kebanyakan orang ke swasta berpikir ada yang jalan dulu lumayan. Ini selesai di wawancara, klien berikutnya akan ke sisi ruangan pemeriksaan dokter. Jadi di sini di ruangan dokter, di sini dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Jadi kalau tadi dilakukan wawancara oleh asesor, di sini dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik oleh dokter. Itu untuk memastikan bagaimana kondisi kesehatannya, apakah ada memar, ruam, dan apakah ada membutuhkan obat-obat tertentu. Gitu. Ini hanya ruangan administrasi, ini ruangan apoteker kita, farmasi kita, atau ada klien-klien kita yang membutuhkan obat-obatan. Jadi kita sudah ada memiliki stok obat di sini, termasuk obat-obat keras yang memiliki gangguan-gangguan seperti halusinasi atau gangguan mental. Jadi tidak